Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yafira Fadira dengan NIM 19033189 akan mempresentasikan media pembelajaran fisika yang berjudul Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Di sini terdapat dua topik. Yang pertama itu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Langsung saja kepada hukum termodinamika 1. Termodinamika 1. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi, antara panas dan usaha ini dikenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Pertama, kita masuk ke pengertian usaha. Usaha sendiri yang dilakukan pada atau oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Energi mekanik atau dalam kurung kinetik atau potensial sistem adalah energi yang dimiliki akibat adanya gerakan dan koordinat kedudukannya. Ketika usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri atau sumber ke sistem. Usaha sendiri dikerjakan oleh satu sistem. Selanjutnya, pengertian kalor. Kalor muncul jika terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Akibatnya, adanya perbedaan suhu dan perubahan wujud zat. Istilah kalor kurang tepat jika kita menggunakan istilahnya, yaitu aliran kalor. Selanjutnya, pengertian energi dalam. Jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul zat disebut dengan energi dalam. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor dan kerja yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q dikurang W. Jika sistem menyerap kalor, maka Q bernilai positif. Jika sistem melepaskan kalor, maka Q bernilai negatif. Dapat dilihat di sini, hukum termodinamika 1 dirumuskan dengan persamaan delta U ditambah W Q delta U sama dengan Q ditambah W. Hukum pertama termodinamika, seperti yang kita ketahui tadi, termodinamika terdiri atas dua, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem yaitu jumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Lalu, segala sesuatu yang di luar sistem disebut dengan lingkungan. Sistem dipisahkan dari lingkungan oleh suatu batas sistem. Lanjut saja, kita masuk kepada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah yaitu energi dalam suatu sistem berubah dari awal U1 ke nilai akhir U2 sehubung dengan kalor Q dan usaha W. Pada hukum 1 termodinamika, panas neto yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan sistem. Sehingga persamaannya dapat ditulis yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Bisa kita lihat bahwa Q sama dengan delta U ditambah nilai W. Salah satu yang termasuk hukum 1 termodinamika adalah mesin Carnot. Untuk pembahasan lebih lanjut, bisa kita lihat pada video berikut. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa hubungan antara kalor, energi, dan usaha pada suatu sistem. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan pada sistem. Jadi, secara matematis bisa kita tuliskan bahwa Q sama dengan delta U ditambah W. Sama-sama kita jelaskan. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem.
Dan delta U sama dengan U2 kurang U1, yaitu perubahan energi pada sistem. Dan usaha W adalah usaha pada sistem. Besarnya delta U pada gas monoatomik adalah delta U sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Kita masuk kepada perubahan energi pada sistem. Untuk perubahan energi pada sistem bisa kita lihat lebih lanjutnya pada video berikut. Dalam perubahan termodinamika, kita mengetahui 4 macam proses: isotermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Kita langsung saja masuk ke perubahan energi pada sistem sendiri. Yang pertama yaitu proses isobarik. Proses yang terjadi pada tekanan tetap disebut dengan proses isobarik. Usaha yang dilakukan oleh sistem pada suatu gas sama dengan luas daerah di bawah grafik PV dengan batas volume awal, VP sampai dengan volume akhir V2. Bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa grafik isobarik dengan P sama dengan tetap. Bisa kita lihat pada untuk penjelasan selanjutnya bisa kita lihat pada video berikut. Dalam proses isobarik, perubahan pada sistem terjadi pada tekanan yang tetap. Untuk persamaan termodinamika pada sistem isobarik ini, jadi Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Dengan Q sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1 ditambah dengan P kali V2 kurang V1. Selanjutnya kita masuk kepada tahap kedua, yaitu proses isokorik. Proses isokorik sendiri adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Pada proses isokorik, sistem tidak mengalami perubahan pada volume, yaitu V1 sama dengan V2. Sehingga besarnya usaha luar yang dilakukan gas adalah W sama dengan minus P integral dari V1 V2 dV dengan dV sama dengan 0 dan usahanya sama dengan 0. Karena volume tetap, tekanan gas di dalam wadah akan naik, maka usahanya sama dengan 0. Di sini terdapat volumenya tetap dengan grafik naik. Untuk lebih lengkapnya bisa kita perhatikan pada video berikut. Dalam proses isokorik, perubahan energi pada sistem terjadi pada volume yang tetap. Karena delta P sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Seperti yang kita bahas pada tadi. Jadi, energi pada sistem ini menjadi Q sama dengan delta U ditambah V, Q sama dengan delta U ditambah 0. Q sama dengan delta U sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Nah, begitu. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan pada keadaan gas, yaitu dengan suhu yang tetap. Bisa kita lihat persamaannya yaitu PV sama dengan nRT dengan P sama dengan nRT per V. Maka usaha yang didapat adalah sebagai berikut, yaitu W sama dengan nRT IN V2 kurang V1. Bisa kita lihat pada gambar berikut, suhu akan berada pada keadaan tetap dengan P dan V yang naik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita bisa lihat pada video berikut. Dalam proses ini, kita dapat mengetahui bahwa suhu gas pada keadaan tetap. Oleh karena itu, delta T sama dengan 0, berarti delta U-nya sama dengan 0. Sehingga energi pada sistem ini terjadi
Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi Q sama dengan 0 ditambah W. Dengan Q sama dengan W, yaitu sehingga W sama dengan nRT N ln V2 per V1. Selanjutnya kita masuk kepada proses keempat, yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik sendiri adalah proses perubahan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk kepada suatu sistem atau keluar dari sistem tersebut. Pada proses adiabatik ini, Q sama dengan 0. Pada proses ini, tidak ada kalor yang diserap atau dilepas sehingga usaha luar akan dilakukan oleh gas yang berasal dari perubahan energi dalam gas. Bisa diperhatikan pada grafik ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kita perhatikan pada video berikut. Selanjutnya, dapat kita simpulkan melalui pada siklus Carnot terdiri dari dua proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Proses isotermal sendiri yaitu suatu keadaan di mana sistem tetap dan suhu konstan. Sedangkan adiabatik adalah suatu keadaan di mana tidak adanya energi kalor yang berpindah dari luar ataupun dari dalam sistem. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Hukum pertama pada berbagai proses termodinamika gas bisa disimpulkan pada proses isotermal, delta U sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan W. Pada proses isokorik, W sama dengan 0 dan delta U-nya sama dengan Q. Pada proses adiabatik, Q sama dengan 0 dan delta U-nya sama dengan negatif. Untuk proses berikut, yaitu antara dari grafik tadi, proses A itu menunjukkan bahwa pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Pada proses BC, ini adalah pemuaian adiabatik selama proses ini berlangsung suhu sistem yang turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Sedangkan pada proses CD, itu C dan D, adalah pemampatan isotermal pada suhu T2, yaitu pada proses ini sistem menerima usaha WDC dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Pada proses DA, D dan A, yaitu terjadinya adiabatik. Selama proses ini, suhu pada sistem akan naik dari T2 menjadi T1, akibatnya terjadinya usaha pada WDA. Jika dilakukan dalam siklus Carnot, berlaku Q2 per T2 sama dengan Q1 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk kepada hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbunyi di sini untuk menjelaskan tidak adanya reversibel pada ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum dua termodinamika dengan pernyataan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda pada yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Ini terdapat dua bagian, yaitu pertama entropi. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur yang merupakan salah satu sifat fisik yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila sejumlah kalor diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan,
Maka besarnya perubahan entropi sistem adalah Qs sama dengan Q per T. Dengan Qs sama dengan perubahan entropi dan Q sama dengan kalor dan T sama dengan suhu. Selanjutnya, mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada sistem mesin pendingin ini terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Usaha yang bekerja pada mesin pendingin ini dinyatakan dengan koefisien gaya guna merupakan hasil dari kalor yang dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah Q2 terhadap usaha yang dibutuhkan. Pada di sini adalah bagan yaitu proses penyerapan kalor pada mesin pendingin. Jadi bisa kita kesimpulkan persamaannya itu Kp sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2 sama dengan T2 per T1 kurang T2. Baiklah, sekian dari saya mengenai perubahan gas ideal pada hukum termodinamika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.